Jadi batik Semarang itu ternyata ada di Museum Den Haag Belanda. Mengadakan lomba, tapi khusus yang kemarin 20 peserta, alhamdulillah ibunya juara 1. Nah, kenapa saya buat batik? Jadi saya berangkat atau berawal dari kepedulian. Ya, jadi batik yang saya buat itu memang kebanyakan motif-motif Semarang lama, selain mengembangkan motif-motif Semarang baru. Jadi kalau saya memproduksi batik Semarang lama itu karena terdorong ingin mengangkat kembali atau menghidupkan kembali batik-batik Semarang yang pernah berjaya pada masa dulu. Kalau saya memproduksi batik-batik Semarang baru itu karena saya ingin mencoba mengedukasi bahwa batik itu tidak terlalu rumit. Dan ini saya Elis. Saya ini mau wawancara sedikit tentang batik-batik Semarang. Ya. Oke, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, Ya, membuat batiknya sesuai pesanan atau memiliki target pembuatannya? jadi yang saya produksi itu bisa berdasar pesanan, bisa juga berdasarkan keinginan atau kemauan untuk mengangkat atau mereproduksi ulang motif-motif Semarang lama gitu. Fleksibel gitu ya, Pak? Ya, Kita fleksibel. pernah juga bisa. Ya, tapi kebanyakan batik yang saya jual itu kebanyakan memang sudah pesanan. Sudah pesanan. Ya. Jadi emang sudah sering ya orang ya Sering. konsumsi. Ya. Pertanyaan yang kedua, kalau memproduksi batik memerlukan waktu berapa jam atau berapa? Oke, kalau kita hitung waktu, ada satu kain yang membutuhkan waktu cuma sehari. Ada satu kain yang membutuhkan lebih dari 1 tahun. Ya, nah ini jadi tidak banyak orang yang mau memproduksi batik karena hal itu. Ada yang bisa saya produksi 1 hari bisa jadi 3, ada yang satu kain saya produksi selama 3 tahun. Jadi batasan waktu tidak bisa ditentukan. Yang menentukan batasan waktu di mana kita batik itu yang mau kita hasilkan. Kalau batik yang sekedar atau sederhana ya sehari bisa jadi 2 sampai 3. Tapi kalau yang batik yang benar-benar dia mempunyai filosofi, ya cerita, mempunyai makna, mempunyai sejarah, artinya batik kain atau kain batik itu benar-benar ada ruhnya. Jadi orang begitu melihat langsung tertarik gitu. Kalau hanya sekedar batik biasa gitu. Itu batik Semarang icon yang muncul 2006. Nah 2006 yang mengawali itu Bu Iin di Kampung Batik, kakak kelas kamu, SMA 11 itu alumni. Dia memulai di sana. Nah karena pada waktu itu keterbatasan literasi tentang batik Semarang, sehingga diangkatlah ikon. Jadi kalau Lawang Sewu, Tugu Muda, Wara, Asem, Blekok itu bukan batik Semarangan. Itu motif ikon Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Afifah dengan Batik Figa yang di Kampung Batik. Terus bagaimana peran pemerintah
dalam pembinaan atau memberi sosialisasi terhadap pemberdayaan warga di kampung ini Bu? Ya sangat ini sih Nak, sangat ini memperhatikan gitu ya, khususnya kan sini kampung batik ya, kan buat wisata juga. Nah, ini hubungannya dengan pariwisata biasanya gitu. Ya kan nggak cuma jalan-jalan, kadang ada yang belajar membatik. Jadi ibunya ya siap sapu tangan, bentuk sapu tangan gitu kan. Kalau ada belajar, kalau cuma 1, 2 sampai 5, 10 masih bisa langsung gitu. Kalau satu kelas anak-anak gitu ya harus pesen dulu 3 hari sebelumnya lah, kalau enggak seminggu sebelumnya. Ini nanti Maret banyak yang dari TK sampai SD kelas 4 udah pada ini. Kan ibunya juga melibatkan tetangga kanan kiri kalau satu kelas gitu kan, ada 50 anak 60 anak bantu ibunya, tapi yang gambar tetap ibunya. Kalau suruh gambar pada nggak ngerti takut nanti yang ini yang nyanteng itu bingung. Ibunya aja pengennya kan dia nggak bisa batik ya, pokoknya nggak, tapi pernah ikut pelatihan batik, tak suruh gambar gitu toh sepanjang 2,5 meter itu 25.000, tapi ibunya malah bingung leh nyanteng. Udah tak suruh gambar satu anak 4 gambar, tapi ibunya malah susah sampai sekarang masih ya harus gambar sendiri, jiplak sendiri. Kalau gambar-gambar motif itu ada ini dari mahasiswa itu bantu UNES itu motifnya itu banyak, dikasih banyak, cuman tak bikin baru 2. Yang tubuh mudanya dulu ibunya sama tubuh mudanya mahasiswa UNES itu kan beda, jadi ada pembaruan gitu, ini motif lama, ini motif baru gitu. Ini Bu, apakah ada kerjasama atau keterlibatan pemerintah desa dengan pihak ketiga atau swasta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat? Kalau kerjasama sama pemerintah, iya kan kita kasih fasilitas itu di Kota Lama, Pasar Sondel, UMKM itu produknya kan di situ. Balai Kota itu. Buat bazar gitu. Iya, kalau Balai Kota kan tiap hari kan ada kayak galerinya gitu. Jadi produknya UMKM itu di situ semua. Nanti kalau ada yang laku nanti transfer ke BNI gitu aja. Harus punya rekening BNI. Ya kerjasamanya ya untuk pemasaran. Sebetulnya sih ada Shopee, ada Lazada. Ibunya malah bingung, belum pernah kejual ikut Shopee. Kadang ibunya kan gaptek ya, kalau suruh kayak mungkin apa ya istilahnya, tapi melalui online. Lah ibunya kan mending batik, rasa gaptek lo nggak tahu ini kalau itu tahu. Jadi itu ibunya cuma batik aja, nggak buka toko atau apa gitu? Ya tokonya di rumah. Oh. Ya sama yang dibantu ada di Balai Kota produknya, ada di Pasar Serondol sana. Jadi satu kayak toko tuh buat rame-rame satu. Kalau buat sendirian juga ibunya nggak sanggup. Jadi ibunya nggak nge-explore ke luar kota apa gimana? Enggak, paling kalau tamu ya kadang itu ya tamu turis gitu kan, 1-2 tuh pernah kalau pelatihan itu kan kayak itu dulu di upgrade kayak pertukaran mahasiswa 20 negara 20 ini anak-anak itu pada di sini belajar membatik. Ya pada seneng kalau orang ini. Dulu waktu di Bali juga kebanyakan turis-turis kan pengen belajar membatik. Jadi kalau dihitung sejak 2006 itu Dua Jam udah buka ini selama 15 atau 16 tahun gitu ya? Ya kan waktu 2006 kan masih belajar ya Mas, paling ya 2010 lah itu bisa di ini ya tiap itu sih tetap dari 20 nggak ada jedanya gitu loh, tiap malam ya nyantai pokoknya gitu, tetap dari tahun 2006 itu tetap. Jadi udah belasan tahun buka ini. Iya. Terus waktu kemarin itu kan 2019 dulu ada pandemi COVID ya. Itu ya sepi nggak ada yang tadinya ada yang belajar ya jadi enggak, tapi namanya ini ya alhamdulillah ada aja bisa makan. Yang tadinya itu omset sebulan 5-15 juta, 1 juta aja enggak dapat gitu waktu itu.